Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang, Bapak Dr. Haji Muhammad Farid, Magister Sains. Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang, para peserta webinar Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang dengan judul Membentuk Mental dan Habituasi Anak dalam Menghadapi Pembelajaran di Era New Normal. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Maha besar Allah dengan segala keagungannya yang telah menjaga, menuntun, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Rasa khusyuk dan tawadhu, rasa senang dan bahagia, dengan pemberian rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua pada acara kali ini dengan hati yang ikhlas dan langkah yang lapang. Dengan nama Allah Khaliqul Alam, alhamdulillah tersimpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Tak lupa sholawat beserta salam kita sembahkan kepada kearifan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mahkota dunia, junjungan alam, yang syafaatnya kita harapkan siang dan malam. Adik kecil menatap nanar, nanar meratap pencari berkah. Marilah kita buka acara webinar dengan mengucap kata basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pinggan belah di tangga para, pecah terpukul di atas pena. Kata basmalah memulai acara, semoga terkabul maksud dan rencana. Semoga dengan pembacaan basmalah yang telah kita ucapkan bersama tadi dapat membawa keberkahan dan menuntun acara ini menjadi acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan dan doa Dekan Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang. Kami ucapkan terima kasih. Aduhai cantik sang tuan putri, tersandung peti menyapu jalan. Segala sambutan pun telah diberi, semoga yang bermanfaat dapat kita amalkan. Hadirin yang kami hormati, tibalah pada acara yang kita tunggu. Webinar Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang dengan judul Mau daring atau luring, jangan pusing. Membentuk mental dan habituasi anak dalam menghadapi pembelajaran di era new normal. Kepada moderator kami serahkan jalannya acara berikutnya. Ya, terima kasih untuk MC yaitu Ananda Setia Hutama. Ananda adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Farid MSI selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang yang memberikan sambutan serta membuka acara dari webinar pada pagi hari ini. Kemudian acara webinar pada pagi hari ini saya ambil alih selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan rundown dari acara hari ini ya, webinar hari ini. Yang pertama adalah sesi pertama Bapak Sultan Basori Rosyid, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen. Nanti beliau akan membawakan judul Mempersiapkan Mental Siswa PAUD di Era New Normal. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yakni Ibu Hania Perwitasari, Magister Psikologi, Psikolog. Kemudian setelah itu dilanjut dengan sesi ketiga, yakni sesi tanya jawab, di mana nanti panitia akan memilih pertanyaan yang menarik dan berhubungan dengan sesi-sesi tersebut. Setelah itu kami akan menutup acara. Nah, karena tadi sudah dibuka dan banyak sekali sambutan yang sudah disampaikan, maka kita mulai saja ya sesi pertama yang dibawakan oleh Bapak Sultan Basori Rosyid, SPSI MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa barik wa sallam ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Farid, Magister Sains, Dekan Fakultas Psikologi Undar. Yang kami hormati Ibu Dr. Raja Luluk Masluha, Magister Sains, laku Wakil Dekan Program Studi Fakultas Psikologi Undar. Ibu Hajah Hania Perwitasari, Magister Psikologi, Psikolog, dia adalah dosen Fakultas Psikologi Undar, konsultan dan praktisi pendidikan tumbuh kembang anak. Dan segenap peserta webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Undar Jombang pada hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020 yang insya Allah selalu saya sahi dan banggakan. Mari situasi apapun kita senantiasa dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Webinar kali ini terkait dengan mempersiapkan mental siswa. Materi yang kami sampaikan yaitu mempersiapkan mental siswa PAUD di era new normal. Sebelum masuk ke materi, ada kata pembuka bahwa pada saat ini kata new normal atau normal baru sangat populer sekali pada saat ini. Namun ada yang menukar gantikan istilah tersebut dengan kalimat tatanan kehidupan baru, kata Bapak Joko Widodo, Presiden kita, adaptasi kebiasaan baru, kata Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan transisi menyambut kenormalan baru, kata Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI, dan Bima Arya, Wali Kota Bogor. Dan era permulaan baru, kata William Bright, pakar perubahan. Namun kata the new normal berbeda dengan konsep normal lama atau the old normal. Mengapa? Karena kita jangan sampai terjebak pada pemahaman yang salah. Kita salah mengartikannya, memaknai kata normal baru atau the new normal tersebut, di mana normal baru dimaknai sebagai kembali pada kehidupan, yaitu kembali kepada kehidupan yang nyaman, yang enak, karena bisa hidup selayaknya hidup sebelum pandemi COVID-19, yaitu kita bisa hidup tanpa melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak atau physical distancing. Ini adalah pemaknaan atau pemahaman yang salah. Kata the new normal di sini diharapkan tepat dalam memaknainya. Era the new normal atau era new normal adalah tatanan kehidupan baru, namun tetap berpedoman pada protokol kesehatan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan bagi individu terhadap dampak dari COVID-19 atau virus corona ini. Kemudian di mana posisi kita di dunia ini? Di manakah kita sedang berada? Apakah berada di comfort zone atau zona ketakutan, zona belajar, zona bertumbuh? Comfort zone yaitu pada zona nyaman. Ketika kita hidup berada pada kenyamanan, semuanya serba terlayani, terpenuhi dengan baik. Apa yang menjadi kegiatan kita, menjadi keinginan kita, kehidupan kita nyaman, tidak ada kendala atau hambatan sedikit pun. Makanya zona ini adalah zona aman saja. Lalu zona ketakutan di mana manusia kita, orang-orang pada posisi ingin semuanya untuk bisa menjaga pribadi masing-masing, makanya mereka atau kita membeli stok masker, membeli obat-obatan, dan lain-lain yang berlebihan, menyebarkan rasa takut dan marah.
dan sering mengeluh dan langsung share info apapun dari medsos tanpa pikir panjang, dan mudah marah, mudah menyalahkan siapa yang daripada semua ini dalam dengan munculnya pandemi COVID-19 ini. Itu pada zona ketakutan kita selalu merasa mudah untuk menyalahkan orang lain. Kemudian pada zona belajar kita mulai menerima kenyataan. Stop membaca berita yang membuat cemas. Itu pada zona belajar. Stop belanja atau beli secara berlebihan, dan mulai mengenal emosi diri kita sendiri, menyadari situasi dan kondisi yang situasi yang kita alami saat ini. Stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya. Itu pada zona belajar kita sudah mulai melakukan hal-hal seperti itu. Yang terakhir, pada zona belajar ini menyadari bahwa semua pihak telah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kemudian zona yang terakhir, zona bertumbuh. Kita mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Yang kedua, kita sudah menggunakan bakat kemampuan kita, keahlian kita untuk menolong mereka, membantu mereka. Hidup di saat ini dari kita fokus ke masa depan, tidak menyesali masa yang lalu, tapi kita fokus optimis untuk menyongsong masa depan. Kemudian penuh kasih sayang pada diri sendiri maupun pada orang lain. Berterima kasih, ya, pada zona bertumbuh ini kita sudah mulai pandai berterima kasih dan mengapresiasi pada orang lain. Kemudian menjaga emosi, tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Dan mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Bagaimana kita bisa memenuhi kegiatan ini supaya apa yang kita lakukan dalam kesehariannya bisa terlaksana dengan baik. Maka mempraktekkan keheningan, merenungkan diri agar kita menjadi orang yang sabar. Jadi kita praktekkan kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas. Kita meningkatkan upaya usaha kita agar pola kerja kita agar lebih berkembang lebih baik. Ini pada zona bertumbuh. Selanjutnya, apa beda sekolah dan rumah? Sekolah adalah pengajaran atau pembelajaran, bukan pendidikan. Sedangkan di rumahlah anak-anak mengenyam pendidikan yang sesungguhnya bersama dengan orang tua. Di sekolah adalah sebagai penunjang saja, bahwa guru hanya menunjang dari bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak itu mengembangkan minat dan bakatnya. Sedangkan di rumah adalah prioritas utama bagi anak untuk melakukan aktivitas yang membuat mereka menjadi anak yang sukses ataupun anak yang kurang beruntung. Sehingga karena waktu lebih banyak dilakukan atau dilaksanakan di rumah bersama orang tua, maka pembelajaran yang utama banyak dilakukan oleh anak di rumah. Kemudian di sekolah, guru adalah sebagai asisten ahli, bukan sebagai penanggung jawab seperti halnya orang tua yang ada di rumah. Dengan pengetahuan dan kecakapan, guru hanya menyampaikan pengetahuan. Di sekolah adalah untuk mengenyam pengetahuan dan mengembangkan kecakapan atau keterampilan. Sedangkan di rumah, orang tua untuk mendidik karakter anak, menanamkan pribadian dengan sebaik-baiknya bagaimana selama berjam-jam, 24 jam, hanya beberapa jam yang dimiliki anak selama di sekolah.
Itulah yang selanjutnya, guru atau sekolah ada sebagai transformasi ilmu. Hanya menyampaikan, memindahkan, mentransfer pengetahuan atau ilmu pengetahuan kepada siswa. Sedangkan di rumah bersama orang tua adalah menularkan, memberikan pembiasan langsung pada peserta didik atau anak didik kita. Di sekolah sebagai kawah candraki di muka, yaitu sekolah sebagai tempat pelatihan atau melatih diri, maksimalkan pembiasaan, memberikan pembiasaan yang baik dan bermakna bagi anak-anak. Itulah di sekolah. Sedangkan di rumah, recovery dan motivasi, bahwa orang tua diharapkan memberikan pembaharuan menuju pemulihan, bahwa di rumah kita harus bisa melakukan perubahan sikap, memulihkan kembali dari sikap buruk anak kita pada sikap yang lebih baik. Itulah perbedaan sekolah dan di rumah. Pendidikan di era pandemik, bahwa di era pandemik diperlukan agile education, yaitu pola pikir, mindset, dan semangat untuk menghadapi dan merangkul perubahan yang terjadi. Ketika pada sebelum pandemik, kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka langsung tanpa 3M. Namun pada saat pandemik ini kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang real saat ini. Dengan agile education inilah sebuah prinsip dan model pendidikan yang mampu memelihara kontinuitas pembelajaran dalam segala situasi, kondisi, dan cobaan kehidupan secara lincah, tangkas, dan adaptif berdasarkan kehidupan yang real. Maka direalisasikan dengan kurikulum pandemi COVID-19 2020. Dan guru cekatan untuk memantapkan, menguatkan mental anak, maka diperlukan guru yang cekatan, yaitu guru sebagai motivator, fasilitator, instruktur, konselor, sebagai mentor, learning manager, learning konstruktor, dan integrator. Guru sebagai motivator yaitu guru yang memberikan motivasi pada anak didik, mendorong sebagai pendorong dan penggerak agar anak didik bersemangat dalam melakukan kegiatan yang baik dalam pembelajaran. Guru sebagai fasilitator adalah orang yang membantu dalam memahami setiap permasalahan anak dan penyelesaian untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan instruktur, guru sebagai pelatih memberikan latihan atau pembiasaan yang baik pada siswa pada saat di sekolah. Guru sebagai konselor yaitu penasihat, memberikan arahan dan perbaikan terhadap perilaku yang menyingkirkan anak agar kembali pada perilaku yang benar, pada kegiatan yang baik. Guru sebagai mentor, pembimbing atau pengasuh, mengajarkan atau bahwa tentang kesuksesan hidup itu diperoleh dari bagaimana kita hidup. Membimbing anak dan menjadi partner konsultasi dalam kegiatan permasalahan belajar anak. Dan learning manager bahwa selain kita guru sebagai mengajarkan child wisdom, guru selain sebagai pusat pembelajar juga harus mampu menuntun dan memotivasi siswa dalam memanfaatkan metode pembelajaran berbasis teknologi dengan sebaik-baiknya. Di mana di sana ada kegiatan dua arah, siswa diharapkan untuk kritis dan kreatif. Dan learning konstruktor and integrator. Learning konstruktor yaitu objek orientasi program adalah guru. Dan integratornya juga guru. Maka learning konstruktor dan integrator, guru adalah sebagai objek dan orientasi program yang diikuti oleh siswa. Dan sebagai filter terhadap pemahaman siswa tentang perihal yang baik dan buruk, tentang perihal yang benar dan salah. Selanjutnya, the smart learner, bahwa guru sebagai smart learner, guru yang memiliki cara yang pintar atau kreatif
untuk mengembangkan dan membangun sebuah pembelajaran. Di antara ciri the smart learner atau guru yang pintar adalah pertama yaitu pencari ilmu atau inside out. Selalu meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Tidak bosan-bosannya untuk selalu belajar dan belajar, mencari ilmu hal-hal yang baru. Guru yang the smart learning itu pejuang kreatif, mencari cara bagaimana pembelajaran bisa bersifat kreatif, inovatif, lebih diminati dan disenangi oleh siswa sehingga siswa selalu bersemangat dalam belajar. Guru yang the smart learner tahu tujuan hidup dan peran kehidupannya. Guru tahu tujuan hidupnya adalah untuk masa depan yang hakikinya yaitu akhirat. Sehingga apa yang dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus tanpa mengharapkan balasan dari manapun. Dan menyadari bahwa tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya dalam pembelajaran adalah hidup sebagai guru. Memiliki akal pikiran dan ilmu. Itulah the smart learner. Dalam memanfaatkan dirinya. Syarat guru selalu membekali dengan ilmu. Yang ketiga, selanjutnya insightful learner. Hidupnya sepenuhnya totalitas untuk mengabdi, memintarkan siswa, menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi siswa atau peserta didik. Feminine learner atau menggunakan hati bawah, hati nurani, pekarasa dan intuitif. Bahwa guru yang the smart learner tanggap terhadap situasi apapun, bisa menyikapi dalam setiap kondisi dan keadaan. Pemburu hikmah. Yang terakhir, pemburu pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Guru lebih senang mencari sebuah hikmah dari apa yang terjadi saat ini. Di balik wabah atau musibah COVID-19 ini atau virus corona ini pasti ada hikmah yang sangat besar dan manfaat yang besar bagi kehidupan kita untuk lebih baik. Human brain alam semesta seberat 1,5 kg. Seluas setengah lapangan bola tidak terhingga. 100 miliar neuron sel otak, 180 miliar untuk kelahiran setelah tahun 2000, cara berpikirnya cepat dan kuat. Neuron dapat bertumbuh dan berkembang, neuroplastisitas. 10-50 triliun sinap atau hubungan, satu neuron hanya punya 10.000 sambungan, kurang lebih 100 underdel. Disinilah pabriknya, pusatnya kepribadian di otak itu. Agar proses pembelajaran atau pengasuhan pada anak berhasil, maka pastikan yang pertama nutrisinya cukup dan tepat bagi anak. Lingkungannya sesuai, pengalaman emosi yang membangun, stimulus rasional yang tepat, aktivitas fisik yang sesuai. Kegiatan yang proses pengasuhan tersebut mengacu pada kurikulum pandemi COVID-19, selalu berpegang pada protokol kesehatan. Zona tangguh bahwa pada usia 0 sampai 3 tahun, percepatan penyerapan otak manusia bekerja pada usia ini adalah 8 kali dari orang dewasa. Seperti spons, dia akan menyerap seluruhnya air yang ada di sekitarnya. Stimulasi yang baik pada otak emosi ketika bayi adalah pembiasaan yang ditampilkan oleh kedua orang tuanya, yaitu tatapan mata yang teduh, intonasi suara yang terkendali, detak jantung yang tenang, dan embusan nafas yang nyaman, serta keringat yang normal. Ketangguhan pada usia 3-7 tahun, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak usia 3-7 tahun. Pertama, percepatan penyerapan otak manusia pada usia ini 5 kali dari orang dewasa. Di sini kita harus selalu melatih sensori motorik dan emosinya. Anak mencontoh dari lingkungan terdekatnya bagaimana cara beremosi dan berperilaku. Anak melakukan sesuatu dikarenakan senang atau tidak senang.
ajak anak-anak untuk senang pada kebaikan, arahkan pada cinta pada Allah dengan dasar-dasar keimanan, suka memberi dan sebagainya, dasar-dasar empati dan sebagainya. Belajar berindividuasi, bahwa pada usia 300 tahun ini anak belajar dari signifikan, belajar dari individuasi, penuhi. Jadi orang tua harus bisa memenuhi pemenuhan ego pada anak usia sampai 3 sampai 7 tahun ini. Anak perlu perhatian khusus. Anak perlu perhatian yang penuh, fokus pada dirinya secara individu. Belajar dari signifikan other, menumbuhkan fitrah melalui keteladanan dan kebiasaan yang baik. Saat periode ini kita mengejar bahwa pesat-pesatnya perkembangan bagi anak. Karena 50% kemampuan emosinya, 40% kemampuan kinestetik dan psikomotornya, 10% kemampuan kognitif atau rasionya. Bagaimana pencegahan segala problem psikologis pola asuhnya? Yang pertama itu latih toleransi terhadap masalah. Kita ajak berkomunikasi anak-anak untuk membahas masalah yang dihadapinya. Sehingga ada kedekatan antara guru maupun orang tua terhadap anak, ada siswa yang menghadapi masalah. Bagikan self-esteem, yaitu penghargaannya pada kemampuan dirinya. Self-esteem inilah adalah kebutuhan setelah cinta atau setelah kasih sayang. Jadi penuhi dulu kasih sayang dan sering-seringlah memberi apresiasi atau pujian terhadap setiap progres kecil apapun terhadap anak kita yang telah dia capai. Tanamkan nilai yang benar atau nilai agama. Buat program membentuk belief system yang benar dan rajin menanyakan pemahamannya terhadap sesuatu sebelum kita menjudge kesalahan pada diri anak. Pola pikir atau pemikiran ini ada dua. Belief system yaitu yang positif, ini adalah akan menghantarkan anak atau siswa untuk menuju kesuksesan, dan belief system negatif yang akan menghambat, menghalang-halangi bagaimana anak itu bisa berpikir positif untuk maju menuju kesuksesan cita-citanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri dan terima kasih atas pada semua panitia juga peserta yang telah ikut aktif dalam webinar yang dirasakan oleh Fakultas Psikologi Undar Jombang pada hari Minggu ini tanggal 20 Desember 2020 ini. Terima kasih pada semua pihak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sesi pertama materinya dari Pak Sultan ternyata menarik sekali ya. Kalau bisa saya simpulkan sedikit bahwa seorang guru atau tenaga pendidik juga memiliki peran yang sangat penting bagi bertumbuhnya dan berkembangnya siswa-siswi di era masa pandemi ini, dan beberapa metode yang harus disesuaikan menurut protokol kesehatan COVID gitu ya. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun
Kita lanjut dulu ya ke sesi kedua. Setelah itu nanti ada sesi tanya dijawab. Nah, di sesi kedua ini pematerinya seperti yang dari awal saya kenalkan, beliau adalah seorang psikolog yang passionnya atau concern di bidang pendidikan, yaitu Ibu Hania. Nah, dengan judul yang dibawakan adalah membentuk regulasi diri pada anak di tengah kondisi pandemi, seperti itu. Nah, dimulai saja untuk sesi kedua. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sini dengan saya Hania Perwitasari. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring gitu ya. Yang penting jangan pusing gitu. Nah, kalau di sini saya mengangkat judulnya itu lebih ke arah membentuk regulasi diri pada anak di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini gitu. Karena memang kita ketahui yang namanya program pembelajaran sekarang ini tidak hanya membuat pusing guru saja gitu, tapi orang tua juga pusing gitu ya. Bagaimana orang tua tetap bisa mendidik anaknya di tengah-tengah kesibukannya mereka, tetapi anak juga tetap harus bisa mendapatkan pendidikan yang efektif gitu. Oke, saya langsung saja. Kalau fenomena saat ini kita sudah tahu ya bahwa program pembelajaran itu sudah semuanya dengan menggunakan gadget. Jadi anak-anak intensitas untuk menggunakan gadgetnya juga sudah banyak sekali waktunya gitu. Bahkan kadang-kadang mereka tugas sudah selesai, ya ada juga tetap main gadget gitu. Atau bahkan ada juga iya gitu ya, ngomongnya iya mau belajar, lihat gadgetnya, tapi kenyataannya juga mereka bermain gitu. Kemudian dalam kondisi yang seperti itu orang tua kadang-kadang jadi naik darah deh, jadinya gampang marah, gampang kebawa karena anak-anaknya cenderung untuk tidak bisa mengikuti maunya orang tua seperti apa. Nah, kalau berdasarkan dari klien yang saya tangani belakangan ini terkait dengan kita program pembelajaran daring, banyak hal sebenarnya. Bahwa orang tua itu selalu bilang begini, Bu, saya dulu nggak punya darah tinggi loh, tapi sekarang saya jadinya punya darah tinggi, kata beliau begitu. Kemudian sedikit-sedikit kadang-kadang dengan anak yang tidak mau mengikuti aturan itu jadinya gampang kebawa emosi. Belum lagi kalau anaknya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga gitu ya. Itu malah bebannya lebih berat lagi, karena yang satunya kakaknya udah bisa mandiri, tapi adiknya masih belum. Apalagi yang paling kecil, giliran ke kakaknya yang nomor 2, yang kecil jadinya jealous, iri, karena dia kepingin mendapatkan perhatian yang lebih gitu dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang tua juga merasa kewalahan sebenarnya ketika anak-anak jadinya sekarang lebih intens menggunakan gadget gitu, sehingga mereka sendiri juga merasa daripada itu diambil, Bu, anaknya marah-marah, saya malu sama tetangga, kemudian anaknya jadi tantrum, ya sudahlah, nanti dia pakai ini, tapi nanti setelah itu saya ambil. Tapi kenyataannya mereka akhirnya kesulitan gitu. Jadi ketika anak itu sudah sering kali menggunakan gadget, yang ada ya anak akan keterusan. Bahkan ada beberapa siswa itu yang memang waktu jam tidurnya itu jadi berubah. Jadi dia lebih sering tidurnya lebih malam, bangunnya lebih siang gitu ya. Pagi aktivitas untuk mandi itu juga jadinya tidak seperti kalau mau masuk sekolah. Biasanya pagi jam 6 sudah mandi, itu bisa jam 9, bisa jam 10 mereka baru mandi. Kemudian, nah ini yang lebih banyak lagi gitu, anak cenderungnya jadi malas gerak. Karena apa? Mereka cenderungnya hanya paling nonton TV atau lebih banyak juga dengan gadget. Karena aktivitas di luar pun juga dibatasi gitu ya, mereka tidak bisa yang sewaktu-waktu bisa bermain dengan temannya, karena kita sendiri juga masih harus waspada terkait dengan penyebaran virus corona. Karena kita tahu kan kalau anak-anak itu berinteraksi, mereka tidak mungkin yang cuman hanya say hello jarak jauh ya, tapi mereka pasti akan bisa berinteraksinya itu entah memeluk, entah kita bersentuhan tanpa ada jarak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang seperti ini itu yang kadang membuat, bukan kadang sih, seringnya jadinya antara orang tua dengan anak yang sering berantem gitu. Ketika anak marah, orang tua pun kadang daripada marah ya sudah deh, biarin aja dulu tanpa ada penyelesaian lagi tindak lanjutnya. Atau sebaliknya, anak marah, untuk menghentikan anak marah, orang tua juga cenderung akhirnya kebawa emosi. Nah, ketika kebawa emosi ya biasanya kalau tidak berupa ungkapan verbal yang negatif, itu pun juga bisa berupa perilaku yang negatif. Nah, setelah digali lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih yang membuat masalah yang muncul pada anak itu kok jadi lebih kelihatan gitu? Sebenarnya apa gitu? Nah, ternyata ada beberapa hal yang menjadi faktor
ketika itu dari orang tua, ada beberapa orang tua itu yang memang dia cenderung untuk tidak percaya diri dengan dirinya, dengan kemampuannya. Saya nggak bisa Bu ngajarin anak saya, materi belajarnya sudah berbeda dengan yang dulu gitu. Atau misalkan saya nggak bisa, anaknya dulu kebiasaan deketnya sama gurunya, atau dia dengan neneknya, sama saya dia nggak pernah Bu deket, nggak bisa seperti ini. Nah, mindset yang terbentuk seperti itu di beberapa klien saya ternyata membuat para klien-klien saya ini tadi cenderung untuk kurang ada effort atau kurang ada usaha lebih dalam proses pendekatan kepada anak, karena beliau-beliaunya itu sudah merasa susah anaknya untuk diatur gitu. Dan merasa bahwa dia nggak mungkin dengarkan saya gitu ya. Nah, ternyata hal itu pula yang akhirnya membuat para orang tua ini cenderung untuk menyerahkan kepada guru les. Kalau tidak dengan guru les, ya sudahlah kamu mau ngerjakan, ya enggak ya terserah. Ada juga yang bahkan malah kakaknya yang disuruh untuk mengerjakan gitu. Jadi kakaknya si anak ini yang diminta untuk, Kak bantuin adikmu, bantuin dia untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian selain itu juga di dalam keluarga itu juga belum diterapkan yang namanya aturan atau pola kebiasaan, di mana pola kebiasaan ini kalau dulu zamannya sekolah itu jelas terlihat gitu ya. Pagi mereka harus bangun jam berapa, mereka harus mandi jam berapa, kemudian mereka harus makan, persiapan berangkat ke sekolah. Di sekolah sudah jelas ada jadwal yang terstruktur, kemudian juga ada waktu-waktu yang jelas kapan mereka harus istirahat, pulang sekolah ngapain. Nah, itu jadwalnya sudah sangat terstruktur sekali sebenarnya. Tetapi ketika selama proses pandemi ini, jadwal itu hilang gitu. Jadi yang tadinya anak itu bisa tidur, katakanlah jam 8 sudah tidur gitu, atau maksimal jam 9 gitu ya. Sekarang berbeda sekali. Ada beberapa kasus yang memang anak itu sudah terbiasa untuk bermain gadget, yang ada ya tidurnya malam, bisa sampai jam 10, bahkan ada yang sampai jam 11. Baru bangun ya otomatis jam 8, jam 9. Itu pun mereka tidak langsung mandi, tapi masih melakukan aktivitas mereka semaunya sendiri gitu. Jadi sesuka hatinya, saya lagi kepingin apa ya udah saya lakukan itu. Jadi masih belum terstruktur. Nah, kondisi ini itu pasti tidak berlangsung hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu bisa berlangsung selama 1 minggu, dan bahkan sampai saat ini beberapa klien saya memang tidak punya jadwal. Jadi mereka bertindaknya ya sesuai dengan kondisi aja. Lagi mau belajar ya syukur, nggak mau belajar ya kita paksa karena harus mengumpulkan tugas. Giliran nggak mau belajar atau dia marah tantrum, ya ada orang tua ya udahlah terserah. Nah, kondisi ini yang sebenarnya bisa membentuk perilaku anak yang tadinya mungkin ketika sekolah dia tidak bermasalah karena sudah ada jadwal yang jadwal yang sudah terstruktur, tapi ketika dia selama PJJ ini tadi kemudian berubah pola kebiasaannya. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika nanti mereka masuk ke tahun ajaran yang baru ini, atau misalkan tahun depan ini misalkan itu sudah dibuka untuk luringnya, maka ini nanti akan bisa menimbulkan masalah yang baru gitu. Nah, masalah yang baru itu apa? Bisa jadi anak yang tadinya dia tidak mengalami masalah fokus, tidak mengalami masalah konsentrasi, nanti ketika masuk, karena di sini pola kebiasaannya dia bebas, terserah mau ngapain aja gitu ya. Nah, ketika masuk, masalah konsentrasi ini akan bisa muncul. Contohnya seperti apa? Misalkan anak di sekolah itu harus mereka bisa duduk tenang, bisa mendengarkan instruksi dari gurunya, bisa juga mereka mendengarkan mampu untuk memahami. Jadi tidak hanya menerima atau tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menerima informasi yang diberikan gitu ya, tetapi mereka pun juga harus bisa mengevaluasi, kemudian mensinkronkan apa informasi yang diberikan sampai muncul pada perilaku yang sesuai. Nah, kemampuan ini itu apabila tidak kita kembangkan sekarang, itu akan bisa jadi masalah nantinya buat anak-anak yang cenderung mereka sekarang sudah terbuai dengan aktivitas yang belum terarah. Gitu. Kemudian ada juga nih faktor yang lainnya. Yang ketiga itu adanya tuntutan yang tinggi dari orang tua. Jadi cenderung orang tua itu punya harapan, wajar lah kalau kita sebagai orang tua itu punya harapan yang tinggi buat anak-anak kita ya. Ketika itu proses belajar di sekolah, mungkin itu masih bisa untuk kita capai. Ketika proses belajar ini di rumah, maka itu ada beberapa hal yang kita sendiri sebagai orang tua itu juga perlu untuk beradaptasi. Karena kita harus bisa membagi waktu antara pekerjaan kita harus bisa membagi waktu antara keluarga, kita pun juga harus bisa membagi waktu untuk mendidik anak-anak kita gitu. Dalam hal ini adalah proses belajar dia yang harus dilakukan dengan kerjasama dengan pihak sekolah. Nah, adanya tuntutan orang tua yang tinggi ini itu yang terkadang menimbulkan
menimbulkan masalah. Karena begini, ketika kita punya banyak waktu dengan anak di rumah, itu sebenarnya ada salah satu kelebihan di mana kita bisa mengamati anak-anak kita tumbuh kembangnya. Kira-kira anak ini bagaimana ya? Kira-kira anak ini ada kesulitan nggak dalam belajarnya? Misalkan dalam hal membaca atau mengerjakan tugas. Dia membaca, tetapi ternyata dia tidak paham. Dia hanya bisa membaca, tapi dia tidak memahami isi bacaan itu. Nah, itu bisa kita ketahui ketika kita benar-benar terlibat di dalam proses belajar anak. Bagaimana caranya? Dengan kita mengamati. Ketika dia mengerjakan tugas, maka dampingi anak ini. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak juga melihat apa sih yang dilakukan oleh anak ketika dia mengerjakan tugasnya. Dia paham tidak langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyiapkan tugas-tugasnya, untuk mengerjakan tugasnya, kemudian respon mereka harusnya bagaimana. Nah, itu biasanya akan terlihat, gitu. Sebenarnya jadi kelebihan kita juga gitu ya ketika kita dalam proses belajar yang seperti ini. Jadi yang kalau misalkan anak kita ada kekurangan, maka kita bisa untuk lebih menstimulasi aktif supaya kekurangan anak kita ini tadi bisa tercover atau setidaknya bisa tertangani. Sehingga nanti ketika pembelajaran sudah masuk, maka anak ini pun bisa mengatasi masalahnya. Nah, kemudian salah satunya lagi adalah yang keempat itu karakteristik anak itu sendiri. Mengapa? Karena begini, beberapa anak itu punya ciri tertentu gitu ya. Ada anak-anak dengan karakteristik yang dia itu termasuk easy child. Easy child itu dia anaknya gampang, mudah berinteraksi, mudah untuk beradaptasi, mudah dalam menjalin komunikasi dengan orang lain, dalam menghadapi situasi yang baru bagi dia pun dia anaknya easy going banget. Nah, itu adalah karakteristik anak-anak yang mudah gitu. Kemudian ada karakteristik anak dengan tipe slow warm up child. Nah, kalau yang ini, anak ini itu dia butuh waktu tertentu sehingga sampai dia bisa mengkondisikan dirinya dia sendiri. Sehingga dia pun bukan yang sampai akhir terus akhirnya dia nggak bisa, bukan, cuma dia butuh waktu. Selain butuh waktu, dia juga butuh ada penerimaan dari lingkungan sekitar, dia juga butuh ada dorongan dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Sehingga apa yang dia rasakan, kecemasan, rasa takut, ada rasa yang tidak nyaman ketika dia menghadapi situasi yang berbeda ataupun ketika dia menghadapi lingkungan yang baru. Nah, itu dia butuh waktu untuk adaptasi. Maka dengan adanya penerimaan dan dorongan dari sekitarnya, itu sebenarnya akan sangat membantu anak ini gitu ya. Ketika kita berinteraksi, kita melakukan pendekatan, kita bisa mengalihkan perhatiannya, mengajak bermain dulu gitu, sehingga dia bisa nyaman dengan dirinya dia sendiri dan dengan lingkungan sekitarnya, maka baru dia bisa berinteraksi. Nah, ini adalah karakteristik anak yang slow warm up child gitu. Kemudian ada karakteristik anak yang cenderung sulit, yang difficult child. Nah, kalau yang difficult child ini dia cenderungnya memang dari awal dia sudah sangat sulit gitu. Kecemasannya tinggi, rasa takutnya tinggi, sehingga sampai di akhir satu sesi pertemuan pun bisa jadi itu dia tidak mau gitu. Atau yang marah, yang emosinya juga cenderung yang meledak-ledak, atau yang memang dia cenderung anaknya sangat aktif sekali. Ada yang seperti itu gitu. Nah, tergantung bagaimana kita melihat karakteristik anak-anak itu tadi gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa yang mana ya karakternya mereka, maka langkah berikutnya adalah pahami dan terima kondisi tersebut sehingga kita bisa menentukan tindakan apa yang seharusnya bisa kita kerjakan gitu. Kemudian nah, ini di dalam belajar itu sebenarnya konsepnya begini. Beberapa ya, ada klien saya itu yang beranggapan bahwa, Bu, saya tidak bisa mengajarkan anak-anak saya dengan pembelajaran yang saat ini. Semuanya kayaknya serba sulit. Belum lagi anaknya yang tidak mau belajar. Kemudian ada materi-materi yang saya ngerasa juga saya nggak punya saya tidak punya medianya gitu. Kemudian ini saya harus bagaimana? Nah, kesulitan-kesulitan ini itu karena salah satunya orang tua menganggap bahwa dirinya itu adalah pengganti guru. Pengganti guru itu artinya apa? Bahwa tugas guru yang di sekolah itu otomatis seolah seperti orang tua yang menggantikan. Nah, konsep yang ini sepertinya harus agak digeser ya, harus agak diganti. Karena apa? Kita harus punya pandangan, mindset bahwa pendidik utama memang adalah keluarga. Gitu. Dan di dalam hal ini, saat ini, kondisi di mana anak-anak sedang mengalami proses PJJ ya, belajar di rumah secara daring, konsep yang kita inikan itu adalah bahwa orang tua itu bukan pengganti guru, tapi kita bertugas untuk mendampingi anak dalam belajar. Guru
menyediakan programnya, kemudian guru juga memberikan arahan untuk kegiatannya itu seperti apa gitu. Nah, kita sebagai orang tua supaya kita tidak terlalu terbebani gitu ya, tidak akan ada kegiatan yang lain ini dan itu, maka sebenarnya konsepnya adalah bahwa kita adalah pendamping belajar anak. Dengan arahan yang sudah diberikan oleh guru, kita juga merasa bahwa kita adalah pendamping belajar anak gitu, sehingga saat belajar yang kita lakukan apa? Ayo jalin komunikasi, jalin sinergi dengan anak gitu. Misalkan, Dek, nih loh sudah ada tugas dari Bu Guru, kita lihat yuk gitu. Hindari kalimat-kalimat yang negatif. Kalimat yang positif adalah ketika misalkan anak, oh iya sudah jam berapa ini loh sudah ada WA nih dari gurumu, dilihat yuk gitu. Ketika dia sudah mau melihat, ya dengan apresiasi, nah bagus, adik sudah mau lihat sendiri, adik coba deh baca. Kalau misalkan anak kita sudah bisa membaca, baca deh tugasnya itu apa, tujuannya untuk apa. Di sini kita juga membangun kemampuan literasi anak gitu. Itu adalah proses berpikir. Belajar itu adalah proses berpikir aktif, sehingga ketika anak ada tugas itu kita tidak langsung yang misalkan, Dek ada tugas dari gurumu, kamu ambil LKS-mu atau kamu ambil bukumu yang ini, siapkan di sini gitu. Udah aku enggak mau, ya udah sini ibu yang ambilkan. Nah yang ada kita sebagai orang tua yang menyiapkan nih, bukunya diambilkan, pensilnya diambilkan, kemudian materinya itu kita tinggal menyuruh, kita tinggal merintah. Jadi kayak misalnya kita baca dulu, setelah kita paham baru kita perintahkan ke anak. Kalau untuk memang anak-anak ini, terutama untuk anak yang di bawah SD ya, TK ke bawah, yang dia memang belum lancar untuk membaca, yang memang mereka butuh dibantu untuk arahan, ini boleh dilakukan. Tetapi kalau untuk anak SD ke atas, misalkan sudah usia mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih bisa dibantu. Kalau misalkan dia belum lancar kelas 1, belum lancar membaca, misalkan boleh dibantu. Tapi kalau kelas 2 sudah dia lancar membaca, maka sebaiknya libatkan anak ini dalam proses belajarnya dengan cara bagaimana? Kamu baca instruksinya dulu, yang di WA itu apa gitu ya. Kita bisa ngomong begitu dengan anak kita. Baca di WA-nya dulu, kemudian kamu harus apa? Aku ada tugas bahasa Indonesia di LKS ini halaman sekian. Ya udah, biarkan dia yang mengambil. Biarkan dia sendiri yang belajar untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugasnya. Karena ini terkait nanti dengan kedisiplinan dan kemandirian gitu. Jadi kita tidak boleh untuk mengambil alih tugas mereka, tetapi kita hanya mendampingi saja. Nah dari situ sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan. Apakah anak kita itu paham tidak dengan instruksi bahasa tulis? Atau berikutnya, dia paham nggak dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Dia kebingungan nggak? Dia bisa memprediksi nggak? Atau dia bisa punya kemampuan untuk kalau misalkan, bukuku nggak ada, ini harus gimana ya? Nah, critical thinkingnya nanti juga pasti akan bisa kita stimulasi, gitu. Sehingga di dalam hal ini, konsep belajar yang perlu untuk kita pahami itu adalah belajar itu sesuatu hal berpikir aktif. Kalau memang anak kita punya keterbatasan, maka kita akan membantu. Tetapi kalau anak ini tidak ada keterbatasan, maka kita akan mensupport dia untuk menjadi pribadi yang pembelajar yang aktif. Gitu. Jadi dia terlibat dalam prosesnya. Di mana di situ pun juga ada bahasa lisan atau komunikasi. Karena itu sangat penting sekali, gitu ya. Karena untuk anak-anak yang mereka jarang komunikasi, jarang interaksi dengan keluarga, kemudian dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget, itu pasti nantinya otomatis fokus pasti akan kena. Emosinya pasti juga akan berpengaruh. Kemudian yang berikutnya lagi, kemampuan untuk literasi juga akan berkurang. Gitu. Nah, kemudian di sini intinya di dalam proses belajar itu adalah ada proses berpikir, kemudian kita bisa menentukan alternatif respon perilaku apa, bisa respon alternatif perilaku pertama, kedua, ketiga gitu ya. Dari situ nanti ada proses berpikir lagi untuk menentukan yang mana ya respon yang sesuai untuk saya ambil supaya tujuan saya tercapai. Nah, nanti di situ akan muncul yang namanya monitoring, refleksi sampai pada tahap evaluasi. Itu adalah sebenarnya proses belajar aktif pada anak. Kemudian nah, di dalam peran orang tua di sini itu memang sangat dibutuhkan. Artinya begini, orang tua harus terlibat, itu bukan berarti harus full time 24 jam, tidak. Kalau bagi orang tua yang bekerja memang kita punya komitmen ya. Artinya, saya memang harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi di satu sisi
saya pun juga harus menjadi pendidik utama bagi anak saya. Sehingga kita punya komitmen. Komitmen itu terhadap diri kita sendiri, terhadap anak, dan juga komitmen dengan pihak sekolah. Artinya kita meluangkan waktu di mana ketika kita tidak sedang bekerja gitu, kita itu adalah waktu yang memang dikhususkan untuk anak kita. Artinya di dalam proses itu tadi, di dalam waktu tertentu itu tadi, ya kita harus ada interaksi langsung dengan anak, harus ada in touch-nya, harus ada yang kita berkomunikasi dengan anak, harus yang ada kita juga bisa bermain bersama, berpraktek bersama gitu ya. Anak dilibatkan dalam aktivitas misalkan di rumah, ibu sedang memasak atau ibu sedang membersihkan rumah, ya maka libatkanlah anak-anak ini gitu. Karena yang namanya kepekaan terhadap lingkungan itu tidak bisa kalau kita hanya sekedar berbicara saja. Kamu kalau ada orang tua yang lagi nyapu ya harus dibantu, nggak bisa. Kasih tahu, kasih contoh. Anak-anak yang sekarang itu sangat aktif sekali dalam meniru. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu akan mereka lakukan gitu ya. Lebih aktif dibandingkan dengan anak-anak yang dulu. Kalau yang sekarang itu mereka dengan ada contoh apapun itu langsung nggak pakai ke filter, bahkan kadang-kadang jadi langsung ditiru. Sehingga orang tua pun sebagai role model itu juga harus punya kendali penuh dalam bertindak. Artinya kita dalam pola pengasuhan pun juga harus yang mindfulness gitu. Oke. Kemudian berikutnya, nah penting sekali di dalam hal ini itu kita punya yang namanya regulasi diri gitu. Regulasi diri itu yang seperti apa sih sebenarnya? Nah, regulasi diri itu sebenarnya ada keterlibatan karena ini berbicara tentang anak, apalagi kalau kita berbicara anak TK ataupun SD yang usianya masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD bawah, kelas bawah gitu ya. Maka dalam membentuk regulasi diri itu peran serta keterlibatan orang tua itu sangat penting sekali gitu. Sehingga apa? Anak selain mendapatkan role model, anak pun juga ada tempat untuk berbagi, sharing, berkomunikasi tentang apa yang harus dilakukan gitu, terkait dengan kebiasaannya dia gitu ya. Nah, itu nanti tujuannya adalah untuk membentuk kemandirian anak. Jadi kalau misalkan dari kelas 4, kelas 5 ke atas gitu, kok anakku belum mandiri ya, kok anakku masih belum seperti ini ya, maka tugas kita akan cenderung lebih berat. Tetapi ketika kita sudah memulai regulasi diri itu dari anak usia dini, dengan cara yang sederhana tentunya, disesuaikan dengan usia mereka, maka itu akan membentuk pola kebiasaan. Yang nantinya pola kebiasaan itu akan menetap di dalam diri anak. Sehingga mereka bisa mengatur diri mereka, mengatur jadwal mereka, mengatur bagaimana mereka harus berpikir dulu sebelum bertindak, bahkan sampai mengatur pada pengendalian emosinya gitu. Nah, regulasi diri sendiri di sini itu memang ini salah satu proses metode belajar, salah satu metode belajar di mana anak-anak itu memang terlibat secara aktif untuk berpikir aktif gitu ya dalam proses belajar, dan di sini memang ada tingkatannya. Gitu. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuknya dia punya regulasi diri, tidak, ini ada tahapannya. Nah, dalam hal ini yang pasti adalah kita selalu melibatkan proses berpikir. Kita selalu melibatkan komunikasi dengan anak sehingga anak nantinya dalam bertindak itu mereka akan cenderung untuk berpikir terlebih dahulu tentang apa yang harus dilakukan gitu, sehingga tidak cenderung impulsif. Nah, kemudian sehingga dalam proses berpikir ini itu mereka bisa melakukan aktivitas belajar yang bermakna dan berpikir mengenai apa yang harus mereka lakukan. Untuk anak-anak prasekolah sampai SD kelas bawah ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya begini, waktu belajar. Kalau untuk anak-anak yang kelas bawah itu kan waktu belajarnya tidak yang saklek ya, seperti anak SMP atau SMA yang memang mereka harus punya waktu pagi, itu sudah ada Zoom meeting. Pagi itu sudah harus ada mereka yang absensi dan segala macam. Nah, untuk anak-anak yang di kelas bawah cenderung ada kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua terkait dengan fleksibilitas dalam mengerjakan tugas. Gitu. Jadi orang tua di sini masih memiliki kebebasan. Misalkan kita bekerja, saya baru bisanya malam gitu ya, maka luangkanlah waktu malam itu khusus untuk kita bisa bermain sambil belajar dengan anak-anak gitu, buat yang menyenangkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, perhatikan juga rentang fokus anak-anak. Ada beberapa hal gitu ya, kalau anak-anak itu kan memang rentang fokusnya tidak terlalu panjang, sehingga kita juga bisa melihat oke, kalau untuk anak TK itu rentang 5, 10 sampai 15 menit sampai SD gitu ya, SD kelas bawah itu sudah bagus sebenarnya, tapi harusnya ya jangan di situ, harus bisa lebih panjang lagi gitu. Karena memang kalau di sekolah kan rentang perhatiannya harus lebih panjang, mau tidak mau dituntut seperti itu. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan anak 10 menit aja kok anak ini kalau belajar sudah langsung begini ya kepalanya gitu, sudah langsung diselenderin ke meja, kemudian dia juga sudah yang cenderung
nggak bisa duduk tenang, perhatiannya kemana-mana lah, maka itu juga kita harus lihat apa nih yang membuat anak ini nggak fokus. Apakah karena memang dia tidak mampu pelajarannya, tidak bisa, atau memang karena dia mudah teralihkan kanan kirinya gitu ya, ke distrak. Itu kita juga harus tahu itu gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam hal belajar. Kemudian biasakan juga untuk membuat jadwal rutin. Itu yang penting sekali juga untuk anak, sehingga itu membentuk kedisiplinan ya, sehingga nanti mereka akan membuat yang namanya kemandirian gitu. Oke. Kemudian untuk membangun regulasi diri pada anak, yang paling sederhana memang kita buat jadwal. Buat jadwal sederhana, kemudian jalin komunikasi positif dengan anak gitu ya. Kemudian buat kesepakatan ketika membuat jadwal. Jadi bukan orang tua yang membuat jadwal, tidak, tetapi bagaimana orang tua menjalin komunikasi dengan anak untuk membangun jadwal tersebut. Sehingga anak pun juga merasa dihargai, bahwa aku kepingin bangunnya jam segini, kemudian aku mandi, habis mandi aku akan lihat PR dulu atau apa. Dia harus punya jadwalnya yang seperti itu. Kemudian jangan lupa tuangkan juga kesepakatan yang tadi sudah disepakati itu ke dalam bentuk tulisan yang bisa ditempel, yang bisa dilihat oleh anak gitu ya. Kemudian jalin komunikasi dua arah juga dengan anak terkait dengan pelaksanaan jadwal. Artinya dalam satu hari ini tadi anak-anak kita itu sudah bisa nggak melakukan jadwalnya. Refleksi juga, hambatannya apa? Kok yang ini tadi tidak dikerjakan? Kenapa? Nah, ini kita bertanya, bukan untuk menghukum atau bukan untuk melakukan konsekuensi, tetapi lebih pada arah refleksi. Kita menghargai anak punya kesempatan untuk dirinya mengemukakan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan, sehingga hambatan yang dialami oleh anak itu bisa kita selesaikan. Proses berpikir inilah yang penting gitu. Jadi kalau tidak ada interaksi berdua antara anak dengan orang tua, ya tidak akan terjalin yang namanya proses berpikir aktif gitu ya. Kemudian yang berikutnya, belajar aktif itu walaupun dalam situasi apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan keterbatasan kita di rumah, misalkan media pembelajarannya yang tidak terlalu banyak seperti di sekolah, tapi itu tidak akan menjadi penghambat kita untuk tetap bisa menstimulasi aktif perkembangan anak gitu. Jadi ada beberapa sensori yang memang harus tetap kita optimalkan ketika anak-anak itu di kategori TK ataupun yang memang perkembangan sensori motoriknya masih belum berkembang dengan baik. Jadi gunakan apapun, aktivitas apapun yang ada di rumah gitu ya, selalu libatkan anak di dalamnya, sehingga anak akan bisa berproses. Mereka akan bisa melihat, meniru, dan mengaplikasikannya, atau mereka akan langsung eksperimen gitu. Kemudian, nah ini dia. Jadi yang terakhir gitu ya, selama proses atau situasi pandemi ini, sebaiknya memang kita berfokusnya itu tidak hanya sekedar tugas itu bisa dikerjakan, selesai dan mendapat nilai, tidak, tetapi lebih kepada prosesnya. Apa yang bisa diambil dari proses belajar ini, lebih ke arah maknanya. Kemudian ini pun juga untuk membangun kebiasaan yang lebih positif lagi gitu, sehingga anak-anak akan memiliki life skill yang baik gitu. Jadi kayak dia lebih bisa problem solving, kemudian dia juga lebih bisa mengembangkan kemampuan kognitifnya, dia daya juangnya lebih kuat gitu ya, tidak mudah menyerah, karena memang kita selalu melibatkan ketika ada kesulitan ya bagaimana cara mengatasinya. Orang tua tetap support ke anak. Kemudian juga ada komunikasi yang terjalin antara anak dengan anggota keluarga, sehingga anak tidak hanya terfokus pada gadget, anak tidak hanya terfokus pada hal-hal yang sifatnya itu kesenangannya dia saja, tetapi bahwa semuanya itu harus balance. Kamu mau belajar oke, bermain juga oke, dan interaksi di keluarga pun juga masih tetap bisa terjalin gitu. Nah, itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini gitu ya. Oke, nah sesi kedua juga cukup menarik sekali ya, dan ada kesinambungan antara sesi pertama dan sesi kedua. Dari kedua sesi ini tentunya teman-teman yang sudah join di Zoom meeting pada webinar kali ini pasti banyak sekali nih pertanyaan. Nah, silahkan teman-teman untuk mengutarakan pertanyaannya atau menyampaikan pertanyaannya di chat room maupun WhatsApp group gitu ya. Kalau tadi di acara webinar sempat ada pertanyaan terkait dengan slow warm up child gitu, tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa memang karakter anak ini hanya butuh waktu saja untuk dia bisa beradaptasi dan berinteraksi.
masih bisa diarahkan juga gitu. Nah, otomatis tetap semangat untuk kita semua para orang tua gitu ya, bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini bukan berarti segalanya menjadi mundur, tidak, tetapi ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama melakukan pola pengasuhan yang berkesadaran dan terapkan untuk regulasi diri sehingga nanti di kedepannya anak tidak akan mengalami hambatan di sekolah. Mungkin itu saja dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah kapan-kapan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus kemudian saya bisa memberikan summarize atau beberapa kesimpulan dari webinar pada pagi hari ini yang berjudul mau daring atau luring jangan pusing gitu ya. Jadi membentuk habituasi dan mental pada anak usia dini di masa pandemi atau di era new normal ini. Jadi kesimpulannya seperti ini. Pada sesi pertama kita dapat simpulkan bahwa peran aktif guru dalam proses belajar daring saat ini sangat dituntut lebih. Karena ada beberapa hal yang dalam proses belajar tatap muka tidak bisa dilakukan saat daring. Sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif serta membangun kerjasama dengan orang tua. Dengan tetap memegang prinsip pembelajaran saat ini yaitu tetap aman, tidak membahayakan, dan tidak mempersulit orang tua dalam proses pembelajaran di rumah. Terus kemudian untuk sesi kedua orang tua juga memiliki peran penting, tapi yang perlu diketahui bahwa orang tua bukanlah pengganti guru sepenuhnya, tetapi lebih pada pendamping belajar anak. Orang tua butuh memiliki kemampuan untuk meregulasi diri dan emosinya, sehingga anak bisa belajar mengenai regulasi diri. Dalam hal ini, orang tua juga berperan aktif dalam membantu anak mengalami proses belajar aktifnya. Tidak hanya sebatas membuat anak menuntaskan tugas-tugasnya, tetapi lebih pada membantu anak untuk berproses dalam mengerjakan tugasnya, sehingga anak bisa lebih memaknai sebuah aktivitas belajar dan dapat membantu anak untuk bisa memiliki daya juang dan life skill yang lebih baik. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan selaku moderator pada webinar pada pagi hari ini. Kemudian karena acara webinar pada pagi hari ini kami rasa sudah cukup, maka akan saya limpahkan kembali kepada MC yaitu Ananda Setia Hutama. Hadirin yang kami hormati, di saat matahari bersinar terang, angin berhembus dengan tenang. Sesekali mendengar kicauan burung yang riang, di saat itu pula pengetahuan pun datang. Dengan adat yang tak terbilang, tempat yang tak sempit penuh renggang. Selat Malaka tak berpenghuni, di sana kapal layar kami sandarkan. Telah berakhirlah acara kita pada hari ini, semoga Allah selalu memuliakan. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan webinar kali ini. Semoga ilmu yang telah tersampaikan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Daunlah bawang dicampur ikan, ikan diiris di atas batu. Dan akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.